Nabawi sekarang. Rumah Nabi masih ada, tapi tidak sebagus yang sekarang. Sekarang itu sudah dirombak-rombak itu. Tempat mimbar pengimaman Nabi masih ada. Saya waktu jadi ketua kloter karena pakai dinas sempat sholat di sana sampai 2 rakaat. Kalau orang lain nggak bangun Allah Akbar nggak diangkat orang. Dia teruskan di tempat yang lain. Takut mereka ada bendera Indonesia di sini. Nah, jarak lalu di sini mimbar, di sini mimbar, di sana di sini mihrab tempat sholat, sebelah sana itu ada, masih ada. Mimbar Nabi dulu masih ada, apakah itu asli atau tidak, tapi masih ada. Tempat dia khutbah. Nah, jarak antara mimbar ke masjid Nabi kan tidak jauh, tidak ada sebuah raudah. Dan kalau orang ke Madinah selalu ingin lewat di sana. Susah sekali karena orang banyak. Nabi mempunyai seorang muadzin yang namanya Bilal. Sering Nabi memanggil Bilal, wahai Bilal, hiburlah saya, hiburlah saya. Maksudnya berazan. Jadi azan ini oleh Nabi itu dirasakan sebagai hiburan, tapi tidak sebetulnya itu dalam arti seperti nyanyian, itu bukan. Hiburan batin itu. Dan belum akan seluruh Anda paham kalimat ini. Saya pun belum paham kok. Setelah Bilal azan, Nabi itu sering menangis. Nah, itulah hiburannya. Bapak, Ibu, menangis ini penting. Dan dunia ini ternyata lebih banyak mengajak kita tertawa ketimbang mengajak kita menangis. Hati-hatilah, sebab tertawa itu memperkasar jiwa, menangis itu memperhalus jiwa. Jiwa menjadi lebih sensitif kalau banyak menangis. Kalau itu Ustaz saya menangis, jangan di sini. Dan itu tidak bisa dibuat. Siapa yang sudah haji akan bisa bercerita ini. Mengapa begitu dia Ka'bah langsung menangis misalnya, atau waktu mau pulang? Nah, itu sesuatu kebahagiaan, sesuatu hiburan yang tidak dapat tergambarkan, hanya dapat dialami. Nah, rutilah Bilal ini sampai orang azan suruh Bilal sekarang. Itu nama orang sudah Bilal biar Bapak. Orangnya buta ya, buta. Mungkin suaranya itu bagus, mungkin juga sampai dipilih Nabi menjadi muadzin. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, dia mogok, Bapak Ibu, gak mau azan lagi, gak mau azan. Ditanya orang, kenapa kalau gak mau azan? Suara saya tidak bisa keluar. Nah, ini untuk dikatakan fals. Suara saya tidak bisa keluar, kata. Saya paham sedikit saya. Suara saya tidak bisa keluar. Datang Umar, dibentak, azan. Kata Umar, azan dia. Sulit. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk Madinah itu menangis. Karena mereka ingat. Biasanya Nabi ada sudah azan itu memang. Tapi setelah itu Bilal nggak mau lagi azan. Dia bentak Sayyidina Umar juga nggak mau dia. Sebab apa? Azan yang waktu dibentak Umar itu pun nggak sempurna, hanya teriak-teriak aja. Tapi orang ingat ini waktu azan dan biasanya Nabi keluar dari rumah. Hanya itu aja pelajaran yang mau saya sampaikan. Anda akan susah memahaminya, tapi Anda paham. Satu ketika, belum sekarang mungkin, satu ketika ada orang azan itu Anda menangis. Nah, baru mulai paham.
Tidak sengaja, kadang-kadang ada malu kepada kiri kanannya. Nah, orang azan aja pun nangis. Gitu. Kenapa kalau lama tidak ketemu si dia, lalu ketemu kok menangis? Harusnya kan tertawa kan? Nah inilah suatu keajaiban hati. Entah bagaimana WordPress kita menghimbau. Saya yakin ini kurang mendalam dia mempertimbangkan. Dia menghimbau supaya azan di masjid itu jangan terlalu keras, ganggu tetangga. Masuk perang ya, himbauan wakil presiden. Ditanggapi banyak orang. Salah satu tanggapan itu, inilah yang akan saya pindahkan di sini, tapi sudah saya olah dengan bahasa saya dan terus daripada di koran. Kalau sama dengan di koran bacanya yang di Republika kan. Nah, untungnya beliau tidak menanggapi ulang. Itu ada yang sudah agak keras suaranya itu ya. Ada yang termasuk yang lemah lembut itu yang di PR, yang di Republika yang saya kutip ini. Seorang muslim tidaklah ragu azan merupakan salah satu syiar Islam, yaitu panggilan menuju sholat, panggilan untuk melaksanakan ibadah. Azan juga sebagai media mendekatkan diri kepada Allah. Saya lupa turunan dari cerita saya tadi tentang Bilal itu, cobalah muazzin di masjid Anda pilih yang bagus. Banyak sekali anak-anak yang suka jadi muazzin itu karena suaranya dengan orang banyak. Tapi oleh DKM pilihlah muazzin yang bagus, suaranya, lagunya, makhrajnya dan akhlaknya, supaya nanti sekali-sekali di waktu subuh itu ada orang menangis mendengar dia azan. Yang suaranya jelek jangan dipilih. Ini Bilal ini terkenal ini suaranya bagus, muazzin kita bagus. Dan tadi saya menangis lihat dia azan. Kenapa? Karena saya mau menerangkan nangis. Orang Islam diperintahkan untuk menjawabnya. Perintah. Dan kita ketahui cara-cara menjawabnya. Itu menunjukkan bahwa azan itu memiliki keutamaan yang luar biasa dan pahala yang besar pula. Dalam surat Al-Fussilat ayat 33 dijelaskan siapa sih yang lebih baik perkataannya selain orang yang memanggil ke jalan Allah. Azan itu memanggil ke jalan Allah. Itu panggilan yang baik, makanya harus dijawab. Mujahid, nama orang ini murid Ibn Abbas itu ulama besar, mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan muazzin. Ayat Quran tadi. Man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Seruan apa yang lebih bagus ketimbang seruan mari menuju Allah. Ummul Mukminin Siti Aisyah menjelaskan, jika muazzin menyeru hayya 'alas shalah, maka sesungguhnya dia telah memanggil kita untuk menuju Allah. Itu panggilan untuk menuju Allah, panggilan untuk mendekati Allah. Apa sekarang kita jauh dari Allah? Ya, ini bukan meter-meteran, senti-sentian sih. Rasakan sendiri saja. Orang yang dengan gampangnya berbuat dosa itu pertanda dia jauh dari. Orang yang membanggakan dia berdosa mungkin jauh sekali, mungkin tidak punya Allah lagi. Suatu pagi Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Bilal tadi, wahai Bilal, apa gerangan yang menyebabkanmu mendahului aku masuk surga? Tadi malam saya bermimpi, kata Rasulullah, saya masuk surga. Lalu saya mendengar
derap sandalmu di depanku. Jadi rupanya mimpi Nabi ini, bagaimana kita tahu mimpi Nabi itu mimpi benar, bukan bermimpi. Ternyata Bilal lebih duluan masuk surga ketimbang Rasulullah. Lantas Bilal menjawab, "Duhai Rasulullah, saya ini tidak pernah azan kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat." Artinya setiap selesai azan dia selalu melakukan sholat 2 rakaat. Dan saya tidak pernah berhadas melainkan setelahnya saya segera berwudu lagi. Jadi dia itu selalu dalam keadaan wudu. Namanya itu tahur. Bukan saja wudu untuk sholat, tapi kapanpun dia batal dia berwudu. Maka tadi saya katakan ini pengajian untuk tingkat lanjut. Kalau saya pun sering batal tidak wudu lagi itu. Tapi kalau Bapak mengajarkan, saya bisa mengajarkan surga kok sekalipun saya belum masuk. Cuman kadang-kadang saya malu sendiri ngajari orang kok, tapi saya tidak melakukannya. Nah itu sudah bagus, itu udah ada rasa malu kan. Lalu Rasul mengatakan itulah penyebabnya. Penyebab mengapa Bilal duluan masuk surga ketimbang Rasul. Jadi Bilal mendahului Nabi masuk surga karena ia selalu sholat sunnah 2 rakaat setelah azan dan selalu berwudu setelah dia berhadas. Sekalipun belum datang ke sholat. Berwudu itu adalah dalam usaha selalu tahur, selalu suci. Hadis ini mengajarkan yang pertama, disunahkan sholat sunat 2 rakaat selesai azan. Nah ini memang ada problem. Apakah itu sholat sunat qabla atau sholat sesudah azan? Untuk amannya, kan tidak ada sholat haram. Sholat qabla haram tidak ada. Cuman ada yang sangat mengakar itu sholat sunat menjelang subuh. Subuh itu sunat yang sangat dianjurkan. Jadi nanti dicek ke ulamanya. Maksudnya ini kalau ada azan, kalau ada sholat sunat 2 rakaat itulah itu. Kalau menurut di sini, apakah itu hubungan dengan qabla sholat 5 atau bukan? Itu persoalan lain. Disunahkan berwudu setiap batal wudu agar selalu dalam keadaan suci dan selalu siap untuk sholat, siap membawa mushaf Quran, siap tawaf, siap mengaji, dan siap belajar. Jadi bagi orang-orang tertentu kalau mau belajar itu wudu dulu. Kalau zaman itu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Al-Baqarah 222. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bertanya kepada Bilal, sama dengan di atas tadi, cuma ungkapannya berbeda. "Wahai Bilal, beritahu saya perbuatan terhebat apakah yang telah engkau kerjakan dalam Islam? Sungguh saya telah mendengar derap langkahmu di depanku di surga." Bilal menjawab, "Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang hebat Rasulullah. Saya hanya tidak pernah wudhu pada waktu siang maupun malam." Artinya dia selalu dalam keadaan suci. "Saya sholat dengan wudhu itu." Bukhari Muslim. Berarti Bilal selalu dalam keadaan suci. Tidak pernah dalam keadaan tidak wudhu. Lalu Anda berpikir, "Wah, mau coba-coba silakan. Anda akan tahu nanti berat." Sebab tempat wudhu itu tidak selalu tersedia. Nah maka bagaimana kalau Anda sudah pakai sepatu lalu di bandara mau wudhu? Kalau ada kesulitan, cukup ujung sepatu itu disenggol dengan air, nggak usah dibuka. Yang lain dibutuh. Nah untuk kaki di ujung sepatu itu sepatu nggak usah dibuka, senggolkan cukup. Yang penting ada wudhu.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa Bilal bin Rabah termasuk salah satu dari golongan yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Sahabat lainnya yang juga dijamin masuk surga antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Seperti masih ada yang lain. Alangkah bahagianya tukang azan seandainya dapat meniru sahabat Bilal. Semua panggilannya, semua makhluk di muka bumi akan bersaksi untuk tukang azan itu di hari kiamat kelak bahwa mereka telah mendengar panggilannya. Jangan pula ada berbut jadi muazzin di sini. Ya kalau suaranya bagus nanti ribut saya. Ya, ini hanya menjelaskan bahwa muazzin itu sebenarnya kalau dia seperti Bilal, muazzin kita sih belum tentu sih. Itu sebetulnya kita menjadi saksi. Kami semua ini sudah pernah mendengar engkau memanggil kami menuju Allah. Itu saksi. Allah mengampuni dosanya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasul akan memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Si muazzin itu Ibnu Majah dan Abu Daud. Sebegitu saja keterangannya sebagai sedikit penekanan. Dari itu saya Ustaz tidak ngerti terjemahan azan. Beliau saya ngerti. Itu kalau sudah pada waktunya Anda akan bisa menikmati azan itu. Apalagi kalau mengerti arti bacanya. Saya kira cukup sekian pengajian pendek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.